Tamat sudah drama panas, KPU akhirnya buka suara. Ijazah Jokowi Gibran terbukti palsu. Akhirnya terungkap juga kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Polemik panjang soal keaslian dokumen resmi berakhir mengejutkan saat Komisi Pemilihan Umum akhirnya angkat bicara dan mengakui fakta pahit itu. Rupanya, selama ini lembaga tersebut diam bukan tanpa alasan. Mereka disebut takut jika harus menepalkan keputusan berat ini, namun kebenaran tetap harus diungkapkan. Dalam pernyataan terbarunya, KPU akhirnya membenarkan dugaan yang selama ini bergema di masyarakat. Ijazah yang dimiliki Jokowi dan Gibran ternyata 100% palsu dan tidak sah. Pengakuan ini menjadi pukulan telak sekaligus jawaban pasti atas segala spekulasi, kecurigaan, dan perdebatan yang membelah bangsa ini. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi alasan pembelaan. Fakta keras sudah terpampang nyata. Dokumen yang dijadikan dasar perjalanan politik dua tokoh besar negeri ini ternyata tidak sah. Pengakuan dari lembaga resmi ini langsung mengguncang panggung politik Indonesia, dan kini semua bertanya, apa dampak besar yang akan terjadi selanjutnya? Apakah jabatan dan kekuasaan mereka ikut ludes seiring terbongkarnya kebenaran ini? Ini ada Pak Janes di sebelah saya nih, ya kan? Saya belum beranjak nih dari kantor DPP PDI Perjuangan ya. Iya, jangan lupa perjuangannya. Perjuangannya jangan lupa nih. Saya buktikan bahwa kita ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tuh, ada benderanya ya. Kelihatan tuh. Tuh, benderanya banteng. Udah ngamuk di Jokowi. Bantengnya udah ngamuk. Nah, ini, tapi barusan saya dapat ini Pak Janes. Deketan dong biar kelihatan mukanya. Baru saya dapat kabar dari kawan-kawan yang mencoba menonton video kita tadi, di mana kita diberikan secara resmi loh ya, secara resmi diberikan melalui permohonan informasi publik, diberikan berkas nih segini banyak berkasnya. Daripada saya tunjukin ini berkasnya segini nih. Bukan dong, buku di dalam jangan sampulnya dong, jangan kayak Jokowi Nih. Ijazah saya cuma mampu nih. Nih segini banyak berkasnya nih. Oh. Ya. Saya diberikan berkas segini banyak oleh DPP PDI Perjuangan. Bagian wah, saya jadi lupa PPID, pejabat apa? Itu kan saya jadi lupa kan gara-gara Pak Janes. Pejabat publik Pengelola ya, pengelola informasi publik, informasi dan dokumentasi. Iya. Ada aja nih Pak Janes ya. Jadi ya saya agak kecewa ya. Kenapa sih kalau memang Anda pendukung Pak Jokowi, ngapain Anda nge-report konten kami? Ya kalau Anda memang pendukung Pak Jokowi, suruh tunjukkan ijazahnya. Masa harus orang lain terus yang nunjukin ijazahnya? Saya capek loh ini. Gimana nih ijazahnya? Saya tunjukin lagi sekali lagi karena ini bukan barang baru ya. Kalian report-report. Padahal udah di mana-mana sudah ada nih barang. Nih saya tunjukin lagi ijazahnya. Mau berapa puluh orang Pak Jokowi nunjukin ijazah Anda baru Anda mau nunjukin sendiri. Nah ijazahnya nah. Ya. Mau Anda report lagi, report sekarang. Ini ijazah SMA-nya nggak ada kumis. Ijazah SMA-nya nggak ada kumis. Ijazah UGM ada kumis. Jadi pakar kumis Solo Oke coba, kumis itu nunggunya berapa tahun sih? Dari mulai umur 12 tahun itu udah biasanya udah kumis itu. Kalau tipis lah ya. Nggak tipis makanya kalau orang Batak bilang ibu lu ori gitu loh. Ibu dulu. Kumis halus ya. Kumis halus. Kalau ini iya. Jadi dihapus ini video kita nih. Bukan dihapus. Padahal kita download, tenang aja kita siarkan lagi. Sudah saya download. Nanti saya akan siarkan ya beberapa ini aja lah. Sepotong-sepotong nih, remove nih sama YouTube ya. Sudah remove, tapi videonya masih ada di sini. Tenang aja. Nggak hilang kok, kalau di database saya nggak hilang. Dan meskipun video itu hilang, itu adalah video penyerahan berkas dari DPP PDI Perjuangan kepada saya. Yang tidak ada penghinaan, tidak ada apapun di situ. Tidak ada yang bermasalah di situ. Nggak ada. Masa dokumen begini, memberikan dokumen seperti ini dibilang menghina? Ini kan dokumen publik ini nggak bisa dirahasiakan. Yang bisa dirahasiakan katanya kan nilainya. Ya, video saya kan hapus, nilainya saya kasih juga apa-apa, orang nggak bener ini. Mana ijazah saya mah menggambar tuh lihat tuh. Kan ngeri tuh. Saya berani ya Jokowi lapor saya bahwa kau tuh pasti bukan nih. Nilai menggambar SMA mana lo? Aduh, masa dia SMA nilai menggambar? Menggambar kayu. Ada aja. Masa menggambar kayu Pak Janes? Ya masa ijazah SMA menggambar? Kalau PAUD ada menggambar, SD ada ijazahnya. Iya. Ada menggambar. Gara-gara inilah kau penjara si Bambang Tri. Sampai sekarang ini nggak buku kumis. Yang itu buku kumis mana aslimu? Aduh Jokowi. Emang betul-betul kau penjahat bangsa kau betul. Saya masih bisa nonton video yang berjudul DPP PDI Perjuangan serahkan semua berkas. Iya, tapi ada beberapa orang yang sepertinya komplain ke saya tadi bahwa itu tidak bisa diakses lagi video itu.
Nanti saya akan komplain ke YouTube ya. Ini saya sudah komplain ke YouTube bahwa di dalam video itu tidak ada masalah. Dan kalau ada orang-orang yang mereport video itu berarti kalian ini penjahat demokrasi. Iya. Kalian ini biadab mau merusak negara kita ini. Emang kenapa kalau dia itu sudah jadi presiden 10 tahun. Wali kota berapa tahun? Dari 2005 sampai 2024. Presiden 20 tahun loh. Tambahin dong presiden 10 tahun, bukan itu. Presiden penjahat 10 tahun. Oh, alah. Itu. Ayo, memang kau gila. Pokoknya 20 tahun lah dia jadi pejabat. Semua negara Cina semuanya. Cina kau jual-jual ke Cina semua nikel-nikel itu. Aduh, Jokowi. Kalau bilang Jokodok emang pantes sih lo Jokodok. Ya. Tanyakan ijazah doktorandesnya saat menjadi wali kota Solo. Iya, gini saya jelaskan ya. Sekali lagi yang tadi saya dapatkan itu hanya ada satu, yaitu 2014. 2014 itu memang ketua pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala hari itu adalah Pak Cahyokumolo, almarhum. Jadi memang ada di PDIP berkasnya. Ada nih dikasih ke saya. Dan itu memang baru ketemu, jangan ada yang bikin alasan ya. Katanya gara-gara mau P21 lah, gara-gara mau apa hubungannya. Jangan gila kalian. Goblok, P21 tuh nggak ada. Iya. Makanya jaksa bego. Kan katanya Ya, katanya gara-gara mau P21 berkasnya dikasih ke kita. Paling saya bikin tertawa itu kakak Umas ngomong, aduh P21 tahap 2, aduh bapak tuh kombes loh. Pas ada tahap 2, tahap 1 nggak ada, kayak udah saya bilang kayak ular tangga Oke, ya. tolong mintakan Belum empat lah. formulir legalisir ijazah Jokowi ke UGM. Saya jujur kalau soal UGM, saya sudah pesimis ya, sangat-sangat pesimis. Ini 600 orang ini ada orang UGM gak ini? Malu nggak kalian sama kampus kalian itu? Asal diminta selalu bilang Polda. Asal saya minta dokumen apa, sudah diambil Polda, sudah diambil Polda. Ternyata baru-baru ini Jokowi melalui pengacaranya ngomong bahwa Jokowi itu maaf, Jokowi ijazahku ada di rumah di Solo. Memang kau penipu kau Jokowi. Benar. Tanyakan sekalian ijazah Gibran. Iya, jadi saya mau jelaskan, ini tadi yang ada 2014. Yang 2019, itu kan Pak Jokowi menjadi presiden kedua kali. Itu ketua tim kampanyenya, saya baru ingat. Bukan orang PDIP. Coba kalian Google sekarang. Saya mau kalian yang jawab nih. Siapa ketua tim kampanye Jokowi Widodo Maruf Amin 2019? Ayo jawab sekarang. Nggak usah saya jawab, biar jangan capek-capek kalian. Ahmad Thohir. Bukan. Bukan ini tuh. Bukan Ahmad Thohir, maaf, sama Ahmad Thohir. Siapa namanya lupa gua. Siapa? Erick Thohir, bukan Ahmad Thohir, maaf. Erick Thohir, cuma Thohir doang ingat. Betul, udah yang jawab Erick Thohir. Erick Thohir, benar Erick Thohir. Gimana sih? Jadi Ahmad Thohir. Bukan Ahmad Thohir. Salah. Dia yang marah loh. Lalu saya bilang salah. Kalau ada salah, cuma Thohirnya doang saya sama. Yang menghapus ditelusuri aja Mas Mikael. Iya, nanti saya akan tanya kepada YouTube. Kenapa selama ini kan kita selalu mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Ini informasi publik. Jadi informasi yang tidak boleh dibuka itu contohnya data rekam medis misalnya. Fungsi jantung si X. Nanti saya bilang Joko Widodo, kena lagi saya. Fungsi jantung Janes Yahaan tinggal 20%. Nah, itu nggak boleh dibuka itu. Walaupun itu nggak benar. Benar atau nggak benar, nggak boleh dibuka. Nggak benar lah. Pasal 20%. Kalau 20% Ya, gua nggak lagi dong. Oh iya. Benar atau nggak benar itu nggak boleh dibuka. Iya. Tapi kalau ijazah yang dipakai untuk mencalonkan diri jadi wali kota kayak presiden kayak apa kayak itu boleh dibuka. Iya. Aduh. Sampai ini sekarang kan- penyakit Jokowi nggak boleh dibuka ke umum. Penyakit apa itu mentol-mentol nggak boleh dibuka itu. Lain Bisa. oh, acara pemakzulan bubu papa senyap aja ya kita lihat lah minggu depan ada nggak kelanjutan sidang Subhan Palal. Terus Bang Naga bongkar. Ya saya mau bongkar kok. Ada yang ini sih ada yang report. Kalian ngaku lah. Siapa yang report? Saya mau ketemu Anda ya. Berarti Anda ini jahat demokrasi. Ada orang kita menguak kebenaran, bukan menguak kebenaran, menguak kebohongan. Sekalian minta Iya. berkas pencalonan Samsul. Iya itu adanya di Solo. Ya, yang 2019 saya nanti mau minta pertanggungjawaban Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye. Anda simpan di mana? Di gudang siapa? Di rumah siapa? Atau di mana? Soalnya saya cari-cari di sini nggak ada yang temu nih berkas tersebut. Di kantor PDIP, PD Perjuangan ya, udah PDIP ada yang salah lagi nih saya. Di kantor PD Perjuangan tidak ada itu berkas, ya. Mantap Bang, semangat membela kebenaran. Ya, kita membela kebenaran. Iya. Ini kan kebenaran toh. Kecuali ijazahnya saya coret-coret, saya bikin muka teletabis atau apa, nah itu baru bohong. Iya, Bang. Ini kan memang ijazahnya ini. Berarti Andi Hasan membela ini membela kebohongan dong. Oh ya, saya nggak tahu lah. Iyalah. Iya. Pakai trik editnya Bang Michael. Ya, coba Anda WA saya 0813 8588 5051. Bisa buat pesan buku, bisa buat ngobrol sama saya juga itu. Karena saya orangnya terbuka aja. Siapapun WA ke situ pasti bisa menghubungi saya. Tapi dibalas minggu lagi. Enggak juga lah. Ya. Kadang-kadang kalau saya lagi ke Polda. Serius nanya, apa yang mau Anda tanya? Ijazah SMA-nya apa nih? Tidak ada sidik jari yang menempel di foto itu palsu. Waduh. Ijazah SMA-nya tidak ada Ya, sidik jari. betul kau tahu dia tahu. Makanya inilah Nanti saya cek ya. inilah barang bukti yang memenjarakan si Joko siapa si Bambang Tri. sama Gus Nur ya. Ya. Dia ternyata Gimana, ini benar. gimana pendapat kalian Benar, kalau benar, ada benar. saudara kalian atau siapa di penjara gara-gara fotokopi selembar seperti ini? Ngeri lah. Ya. Kapan napak tilas Gunung Kawi? Kita tunggu Pak Roy Suryo siapa tuh. Intinya ke depan KPU harus ketat verifikasi ijazah. Kalaupun Jokowi mau keliling dunia, pingin nyapres lagi kalau KPU tegas jujur tidak akan. Memang betul. Kenapa dihapus? Karena ya mungkin saya nggak tahu. Nanti saya bilang terbuang salah lagi.
Ya kan pokoknya saya ngomong apa tuh salah. Kenapa dihapus ya orang nge-report? Yang nge-report siapa? Mas Roy Suryo di mana? Mungkin lagi di rumah kali, saya nggak tahu. Saya kan nggak serumah sama Pak Roy Suryo. Bambang Tri dan Gus Nur. Bang Rismon kemana? Apalagi itu. Apalagi itu udah mati tuh zombie. Bang, tolong akta kelahirannya telusuri juga. Ini saya juga dapat akta kelahirannya. Akta kelahirannya. Karena tidak mungkin ada ijazah tanpa akta kelahiran. Anda daftar ke SMA pakai apa? Dia nggak, si Jokowi bukan akta kelahiran, kutipan akta. Jadi bukan surat Upload kelahiran. lagi bang. Iya nanti saya edit, saya upload lagi. Coba tanya ke Komdiji. Ya nanti saya komplain Komdiji nih. Jangan komdiji dong ah. Ke YouTube Mbak Mutia Hafid nih saya komplain nih. Walaupun tutup-tutupi ketahuan. Iya pasti, saya yakin. Wartawan kok nggak netral? Nggak netralnya di mana? Saya terangkan. Kalau wartawan itu adalah wartawan namanya profesi. Masalah benar tidak boleh netral kecuali wasit bola netral. Bisa banding ke YouTube. Kalau wartawan nggak masalah mau bilang nggak mungkin saya berita kebohongan, saya bikin bohong. Saya berapa kali saya tanya UGM gimana? Nggak tahu semua nggak tahu. Coba apa mau kita tanya coba? Siapa yang tahu kalau Yang kita tahu. tahu? Iya. Kalau model langsung dihapus YouTube, sepertinya itu laporan khusus. Waduh, laporan khusus. Biasa dulu kalau laporan khusus kalau di berita malam itu kecelakaan, atau Iya. banjir atau apa. Jadi, Mungkin iya. kebanjiran YouTube-nya ya. Bukan lapor khusus kejadian ini apa namanya yang kejadian terbaru news. Iya, breaking news. Coba dong tunjukkan foto-foto SMA sama S1. Ya jauh beda lah. Jauh. Tuh. Ini yang S1. Kumis nih ya. Kumis. Nih kumisnya tuh, biar makin jelas. Nah, yang SMA kayak begini. Nih. Kena kanker kumis. Nih. Atau juga ada kanker kumisnya. Ini sudah dari PDIP, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dapat dari mana? Ya dari tangan Jokowi sendiri. Gitu loh. Bukan dari tangan siapa-siapa lagi. Jadi Dian Sandi sudah nggak penting. Itu orang-orang sudah nggak penting itu. Ya, kasus Polda sekarang sudah jelas. Barangnya memang itu. Berarti yang didapat Pak Roy Suryo dari Dian Sandi dan lain-lain itu juga memang itu barangnya. Ini. Gitu. Medan Horas. Waduh, layak saya dari Sulawesi sangat mendukung usaha kalian. Bram Michael. Sulawesi lah. Wartawan pembela kebenaran, tapi katanya nggak netral. Gimana dong, pusing saya. Emang Negara apa ini, Layak? Bang, pindah aja dari YouTube lah. Mau pindah kemana? Saya juga udah bingung. Ayolah kita bikin YouTube sendiri. Nggak bisa. YouTube. Kalau nggak bikin WA group aja seluruh Indonesia WA group. WA Group, ya. Nanti saya sebar-sebarin di WA Group. Semangat, Bang. Spill foto Jokowi SMA sama universitas barusan ada. Pratikno nggak pernah ada di podcast manapun. Nanti saya suratin. Nggak mungkin. Nanti saya suratin. Ini benar ya Pak Janes? Kita mulai hari ini akan menyurati. Pertama, Erick Thohir akan saya suratin. Karena ini sudah ada jawaban resmi dari PDI Perjuangan bahwa berkas itu tidak ada di mereka 2019. Berarti ketua tim kampanyenya harus kita minta tanggung jawab ini. Anda taruh di mana? Kedua, Pratikno karena dia sudah disebut-sebut juga oleh banyak orang. Jadi gini, kalau masalah Pratikno biar masyarakat juga tahu, mengerti. Di sini keterlibatan Pratikno pembuatan ijazah ini nggak terlibat dia. Dia nggak terlibat, tapi melindungi. Jangan pas dia jadi presiden terpilih, Pratikno sini dulu. Aku udah sempat bikin gajah mada lulusanku ya. Tolong dulu amankan dulu ya. Masukin dulu. Makanya sampai 700 berkas itu diambil sama gajah Polda Metro disita. Masa disita? Dari mana? Supaya apa? Supaya jangan ketahuan perbandingan itu dibandingkan yang asli. Semua yang asli bawa ke Polda. Yang nggak asli ditongol-tongolin tuh kayak gitu tongol-tongol. Makanya itu Pratikno sebetulnya pelindung nomor 1, bukan pembuat ijazah tapi melindungi ijazah. Nomor 1. Saya udah bilang, maaf kata nih ke polisi saya, bukannya saya menghina polisi enggak. Salam semua sahabat politik. Selamat datang di Fakta Politik. Di channel ini kita akan membahas sebagai isu politik yang sedang menjadi perhatian publik dengan mencoba melihat fakta pernyataan pihak terkait serta konteks di balik sebuah cerita. Belakangan ini perhatian publik kembali tertuju pada hubungan politik antara PDIP dan Joko Widodo. Sejumlah pernyataan yang berkembang terbaru membuat isu tersebut kembali menjadi bahan perbincangan. PDIP pun diketahui memberikan respon terhadap persoalan yang sedang menjadi sorotan. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah apa sebenarnya yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait dan apakah pernyataan tersebut benar-benar membuktikan berbagai tudingan yang beredar. Di sini kita perlu berhati-hati sebab dalam dunia politik satu potongan pernyataan bisa dengan cepat menyebar di media sosial dan kemudian ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Karena itu fakta politik akan mencoba memisahkan antara informasi yang sudah dikonfirmasi dengan informasi yang masih berupa klaim atau spekulasi. Mengapa isu ini kembali muncul sekarang? Apakah ada perkembangan baru? Apa sebenarnya posisi PDIP? Dan bagaimana tanggapan dari pihak Joko Widodo? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena masyarakat tertentu ingin mengetahui informasi yang sebenarnya, bukan hanya narasi yang beredar di media sosial. Jangan sampai sebuah isu politik dipahami hanya beredar
berdasarkan judul yang provokatif. Karena judul boleh menarik perhatian, tetapi fakta tetap harus menjadi dasar. Teman-teman fakta politik, ada satu hal yang perlu diingat. Dalam politik, sebuah pernyataan harus dilihat secara utuh. Siapa yang mengatakan, kapan pernyataan itu disampaikan, apa konteksnya, dan apa ada sumber lain yang mengonfirmasi. Itulah yang membedakan antara informasi politik dan sekedar rumor politik. Jadi, apabila Anda menemukan informasi yang menyebut seseorang tidak bisa mengelak, terbongkar, atau terungkap fakta mengejutkan, jangan langsung menganggapnya sebagai fakta yang sudah terbukti. Jadi dari perkembangan isu ini, publik masih perlu melihat persoalan secara objektif. Pernyataan dari PDIP maupun pihak-pihak lainnya tentu penting untuk diperhatikan. Namun sebuah pernyataan politik tidak otomatis menjadi bukti atas seluruh tudingan yang beredar. Karena itu kita harus membedakan mana fakta, mana pernyataan, mana dugaan, dan mana opini. Dan itulah yang akan terus kami lakukan di Fakta Politik. Apakah perkembangan terbaru ini benar-benar mengubah peta politik, atau justru hanya menjadi bagian dari dinamika politik yang kembali memanas? Berbeda pilihan politik itu biasa, berbeda pendapat itu wajar. Yang penting jangan berbeda dalam mencari fakta. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi politik terbaru, pembahasan isu nasional, dan fakta-fakta politik lainnya, jangan lupa subscribe channel Fakta Politik, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Baiklah teman-teman semua, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video yang baru kita saksikan. Teman kita Waji-Waji memberikan komentar, jika Jokodok dipanggil hakim, tidak datang seret aja ke pengadilan. Teman kita Suratman memberikan komentar, waspadalah pada JKW dan gerombolan percok polme jageng-geng temeng tumbal korban strategis licik jahatnya Jokowi demi kekuasaan, jiwa-jiwa PKI gaya baru, pimpinan Jokowi PKI, gajah JKW gak punya ijazah. Teman kita Ending Suratman memberikan komentar, Jokowi mau tidak mau harus 3 kali di penjara beserta pembela-pembelanya. Teman kita Amar Supriyadi memberikan komentar, ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja, kalau enggak di penjara usir aja dari Indonesia. Teman kita Singkong Bangkar Posong memberikan komentar, menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negeri ini. Teman kita PWW memberikan komentar, ketua ketahuan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tetapi enggak ditangkap, giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun. Teman kita Mutagura ini memberikan komentar, jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan. Teman kita Pieter Batona memberikan komentar, mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi. Teman kita Muki Bidi memberikan komentar, tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh menunjukkan tidak mau. Teman kita Wardaya memberikan komentar, advokat wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral. Teman kita Setyu Tumo memberikan komentar, Andi Azwan kaget sampai giginya rampal. Teman kita Satria Tria memberikan komentar, kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah, jadi tanggung jawab dia sendiri yang hutang bisa jadi. Teman kita Barak Putra memberikan komentar, Allahu Akbar, mantap, adili Jokowi. Teman kita Kakung Sandy memberikan komentar, melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja sudah ketahuan bahwa ijazah Jokowi palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi. Teman kita Purnulu Parman memberikan komentar, selamat dan sukses untuk Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras, Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat kebaikan kalian. Teman kita Oppo A memberikan komentar, tangkap dan adili Jokowi, sekeluarga dan kroni-kroninya. Teman kita Titik Subianti memberikan komentar, 2 orang tidak berijazah telah mencoreng dunia pendidikan nasional, geram aja kok
ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah palsu tersebut. Teman kita Deni memberikan komentar, kalau sudah terbukti tangkap adili seberat-beratnya. Teman kita Khatib Wirdah memberikan komentar, adili Jokowi, terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. 50 keuceruhan para pemilu, pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Ref Komendo memberikan komentar, no, aja Jokowi tunjuk ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli Dirman memberikan komentar, apa yang ditunjukkan ijazahnya enggak ada bos. Teman kita Setia Budi memberikan komentar, hayo PDIP yang ada di DPR harus segera bergerak, bersuara buka seterang-terangnya. Jangan takut bila masih ingin dapat dukungan rakyat. Teman kita Nur Wahinu memberikan komentar, setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya dari hari termul. Teman kita Safutu Saudan memberikan komentar, kasus ijazah palsu milik Jokowi, lirik Thohir harus terlibat, Prabowo harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Bima Prokoso memberikan komentar, berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu, tinggal tunggu keputusan ingkrah. Teman kita Marpiara memberikan komentar, Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Jafar Sudik memberikan komentar, usut kematian Isnyur Hari Mulyono bosku. Teman kita Roblos memberikan komentar, jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua yang sekolah bayar mahal, sulit kerja, yang nggak punya ijazah, membohongi rakyat, ngabisin duit negara, Nudun Malik. Teman kita Delson Rek memberikan komentar, yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Yakob Hasibuan, Rifa Andri Aswan Damanik, Ade Darmawan David, Payung Firman lengkap dihukum seumur hidup. Teman kita Masula Amin memberikan komentar, saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa, terutama anggota DPR, karena selama kasus ijazah Jokowi, anggota DPR enggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Didi Sunardi memberikan komentar, Jokowi susah diponis hukum karena memprosesnya para percok dan para hakim dan jaksa juga KPK, mereka semua ternak Jokowi karena semuanya telah tersandra secara berjemaah. Makanya mereka bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Apa yang dikatakan Yakub dulu Pangeran Jokowi, kalau ijazah yang diperhatikan akan kau saya masih ingat. Berarti banyak orang yang terlibat di kasus ijazah palsu ini. Bisa jadi semua orang-orang yang mendukung Jokowi adalah orang-orang PKI gaya Jokowi. Tak ada cara lain kecuali di reformasi seluruh institusi hukum. Semua lembaga, salam akal waras buat rakyat yang masih punya harapan untuk hidup aman, damai di masa depan. Gaya PKI tumpah sampai ke akar-akarnya. Teman kita Didi Sunardi memberikan komentar, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita si Puja Sitorus memberikan komentar, kalau sudah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Hotman Waripung Leman memberikan komentar, mantul, halal, kita maju terus, kalian yang top supaya maju negeri ini, jadi tamat sudah atau sampai si JKW dan Gibran hancur. Teman kita Muhammad Sadlon memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang. Demikianlah teman-teman pendapat atau komentar teman-teman kita netizen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.